Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Nur Wahidah Channel yang dirahmati Allah, di video sebelumnya kita sudah sharing tentang apa sih malam nisfu Syaban itu dan amalan-amalan yang kita lakukan di malam nisfu Syaban itu. Nah, dan di sini di video kali ini mari kita sharing tentang bagaimana cara melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan di video sebelumnya. Nah, ada beberapa amalan yang memang sering dilakukan di malam nisfu Syaban itu. Yang pertama tadi itu adalah ada membaca surat Yasin 3 kali, sebanyak 3 kali, dan ini dilaksanakan biasanya setelah sholat maghrib. Ya, kita bisa hadroh dulu kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Kita juga bisa zikir dulu, kemudian kita membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Ya, kenapa surat Yasin? Karena memang surat Yasin itu adalah qalbul Quran, inti atau jantungnya Al-Quran. Lalu bagaimana sih niat ketika kita membaca surat Yasin ini sebanyak 3 kali? Nah, bacaan surat Yasin yang pertama itu kita niatkan, kita memanjatkan doa, meminta kepada Allah usia yang panjang, umur yang panjang semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta usia yang panjang, umur yang panjang, dan waktu ini, waktu yang diberikan Allah kita gunakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dapat melaksanakan hal itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian bacaan surat Yasin yang kedua, kita niatkan, kita meminta kepada Allah atas rezeki yang melimpah, yang halal, yang mencukupi kita, dan rezeki ini sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi rezeki yang Allah limpahkan kepada kita gunakan sebagai bekal ibadah kepada Allah SWT, dan kita gunakan di jalan Allah SWT. Kemudian bacaan Yasin yang ketiga, kita niatkan, kita berdoa meminta keteguhan iman agar diteguhkan, ditetapkan dalam qalbu kita sampai akhir hayat kita, sampai hari akhirat, sampai yaumil akhirat, sampai kita bertemu dengan Allah. Iman ini tidak pernah terlepas dalam qalbu kita. Amin ya, semoga iman kita, Islam kita tetap melekat dalam qalbu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu tadi adalah tata cara membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dan biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib. Kemudian yang kedua, ada amalan yang biasanya sering dilakukan di malam nisfu Syaban, yaitu sholat sunat tasbih. Nah, dan ini sering keliru. Sholat sunat tasbih itu biasanya ada beberapa orang yang mungkin menyebutkan ini adalah sholat nisfu Syaban. Bukan, tapi sholat tasbih. Kenapa sholat tasbih itu bukan sholat nisfu Syaban? Kenapa dinamakan sholat tasbih? Karena memang dalam setiap rakaatnya kita memperbanyak zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, jadi kita memperbanyak tasbih itu. Lalu bagaimana sih tata cara sholat tasbih? Untuk waktunya sebenarnya kita bisa setelah maghrib atau setelah isya atau siang pun itu tidak masalah, kita melaksanakan sholat tasbih. Dan sholat tasbih pun itu sebenarnya tidak hanya dilakukan di malam nisfu Syaban saja, tetapi justru lebih baik apabila kita mampu kita melaksanakan setiap malam, setiap hari. Itu sangat luar biasa gitu, karena fadilahnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali dari sholat sunat tasbih itu. Nah, sholat tasbih itu tata caranya ada yang pertama jumlahnya 4 rakaat, bisa 2 rakaat atau bisa digabungkan menjadi sekaligus 4 rakaat. Dan dalam 1 rakaatnya dan bacaan tasbih dalam 4 rakaat itu sebanyak 300 kali. Jadi kalau kita bagi di setiap rakaatnya itu ada 75 kali bacaan tasbih setiap rakaatnya. Nah, sahabat Nur Wahidah Channel, mungkin dalam tata cara tadi jumlah yang 75 per rakaat itu kan dibagi-bagi ya, ada 10 misalnya, ada 15 ya. Kapan dilaksanakannya, kapan dibacanya, apakah di sujud kah, apakah diduduk antara 2 sujud, mungkin ada yang berbeda-beda caranya. Namun kita tidak boleh menjadi bertengkar atau berselisih tentang itu ya.
Nah, untuk pembagiannya itu tadi dari 300 ini, dari 4 rakaat 375, setiap rakaatnya itu ada 75 kali bacaan tasbih. Nah, lalu untuk jumlah-jumlahnya yang 75 dalam satu rakaat itu, nah itu ada 10 kali, itu 10 kali sebelum Al-Fatihah, kemudian 15 kali setelah bacaan Al-Fatihah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika iktidal, kemudian 10 kali ketika sujud yang pertama, 10 kali kemudian diduduk antara dua sujud, kemudian 10 kali itu sujud yang kedua. Jadi kalau kita totalkan 10, 15, 10, 10, 10 sebelum, sesudah Fatihah 15, kemudian 10 ruku, 10 di i'tidal, 10 di sujud, duduk, sujud lagi, berarti jumlahnya ada 75 kali tasbih. Dan kita itu lakukan di setiap rokaatnya ya, di setiap rokaatnya. Dan 75 kali 4 itu ada 300 bacaannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu tata cara sholat tasbih. Dan lebih baik lagi kalau kita mampu bukan hanya di malam nisfu Sya'ban saja kita melaksanakan sholat tasbih, tapi di malam-malam yang lainnya, di hari-hari yang lainnya, mari kita belajar untuk melaksanakan sholat sunat tasbih, memperbanyak sholat sunat tasbih. Kemudian sahabat Nur Wahidah Channel, kita juga bisa memperbanyak zikir-zikir baik dari tasbih, tahmid, tahlil, dan perbanyak juga yang terutama adalah istighfar, itu astagfirullahaladzim, karena zikir ini merupakan salah satu ungkapan kita ingin memohon ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat di malam nisfu Sya'ban ini, malam penyerahan rapot tahunan amal kita, alangkah baiknya kita memperbanyak bacaan istighfar, kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa kita yang telah lalu, yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja ataupun tidak disengaja, semoga dengan rahmat Allah, Allah memberikan maghfirahnya, Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita juga selanjutnya bisa memperbanyak sholat sunat lainnya. Lalu setelah sholat isya tadi, setelah kita sholat sunat ba'diyah, kita beristirahat, kita tidur, kita bisa bangun kembali, kemudian melaksanakan sholat sunat lainnya. Contohnya kita bisa melaksanakan sholat sunat taubat, ya sebagai tobat kita, sebagai kita memohon ampun ya, tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan sholat tahajud, kemudian sholat hajat, kita ungkapkan hajat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan sholat sunat witir. Dan kita juga bisa memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Baik sahabat Nur Wahidah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tadi sudah sharing tentang nisfu Sya'ban dan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban ini. Dan mohon maaf apabila tadi selama penyampaian mungkin ada sedikit perbedaan, ada sedikit kekeliruan, dan tentunya salah khilaf itu pasti datang dari diri saya, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu kebenarannya. Dan kita di sini kita sama-sama berbagi ilmu, kita sharing agar kita selalu sebagai manusia kita saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Dan terima kasih sahabat Nur Wahidah Channel, dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan. Kemudian jangan lupa follow juga akun TikTok Nur Wahidah Channel, dan Instagramnya juga sama, ada di Nur Wahidah Channel. Kemudian YouTube-nya juga, YouTube-nya mohon untuk di subscribe. Terima kasih atas kebaikan dari sahabat semuanya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Dan semoga di malam nisfu Sya'ban ini amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di malam ini kita mendapatkan pengampunan yang sangat besar. Dengan rahmatnya kita mendapatkan maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.